Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 4 tentang berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran ketiga. Mari kita belajar dengan penuh semangat ya. Pada pembelajaran ini, kompetensi yang akan kita pelajari mencakup muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pada muatan IPA, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam, dan pada bahasa Indonesia, menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, serta mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Materi pada pembelajaran hari ini yaitu bentuk pemanfaatan sampah sebagai upaya menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari, serta dongeng. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cenderamata. Barang yang diciptakan sangatlah unik karena terbuat dari barang bekas. Cenderamata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Selain dapat menghasilkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Dari bacaan tadi, kita bisa melihat ternyata ada barang bekas yang bisa berdaya guna dan bernilai jual. Nah, anak-anak, coba silakan perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar tempat tisu yang terbuat dari kardus bekas dan botol bekas. Dan di sampingnya terdapat gambar kursi yang terbuat dari ban bekas. Nah, dari sini kita tahu bahwa bahan-bahan sampah atau bahan limbah bisa digunakan menjadi barang-barang yang bermanfaat dan berguna sehingga bisa bernilai jual. Nah, anak-anak, mengapa kita harus memanfaatkan barang bekas? Ya, yang pertama yaitu agar kita bisa menghemat sumber daya alam, dan yang kedua agar kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan karena sampah. Nah, sikap apa yang bisa kita pelajari dari pengrajin barang bekas tadi? Yang pertama yaitu sikap peduli terhadap lingkungannya, dan yang kedua sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam. Mengapa demikian? Karena pengrajin tersebut mengambil sampah dari lingkungannya untuk diolah dijadikan barang yang bisa berdaya guna, bernilai jual, sehingga bisa menghasilkan uang. Selain itu juga untuk mengurangi tumpukan sampah yang ada di sekitarnya. Mengolah sampah bisa digunakan dengan berbagai cara. Kita bisa menyebutnya dengan 3R plus 1R. Yang pertama yaitu reduce atau mengurangi. Contohnya gerakan tanpa plastik. Yang kedua yaitu reuse atau memakai kembali. Yang ketiga recycle atau mendaur ulang. Dan yang keempat yaitu replace atau mengganti, dengan cara mengganti barang yang satu kali pakai dengan barang yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, anak-anak, berbagai upaya yang bisa dilakukan dalam usaha pengolahan limbah. Salah satunya yaitu pembuatan bank sampah, pembuatan gas metan, pembuatan daur ulang kertas, pembuatan kompos, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Dapat beberapa contoh dari dongeng ini. Nah, salah satunya yaitu cerita cerdik si kancil dan cerita kelinci yang sombong dan kura-kura. Dapat beberapa jenis dongeng. Salah satunya yang pertama yaitu fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, contohnya ada dongeng si kancil, dongeng buaya dan kerbau, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cerita jenaka. Cerita jenaka ini merupakan cerita yang lucu. Yang ketiga yaitu mitos atau mite, yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Nah, contohnya di sini yaitu Nyi Roro Kidul, Wewe Gombel, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu legenda. Legenda merupakan dongeng yang bercerita tentang asal-usul suatu tempat.
Anak-anak, sekian materi singkat dari Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.